Halo teman-teman semuanya. Oke, kenalin nama aku Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Atau kalau di kampus panggilannya siapa, Q? Jijoy. Iya, nggak tahu deh gimana. Ya, gue dari Psikologi UI angkatan 2015. Ji, gue mau nanya deh, menurut lo bidik misi itu apa sih? Bantuan biaya pendidikan gitu buat orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi gitu. Kalau dulu lo tahu bidik misi itu dari mana sih? Nah, jadi dulu gue dari Kebumen gitu dan tinggalnya itu sama kakek nenek. Di sini emang orang tua gue. Orang tua gue emang di sini. Nah, terus abis itu tadinya gue nggak pengen kuliah karena udah sempet ngomongin sama orang tua, tapi biasalah soal biaya gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas ada sosialisasi dari alumni gitu tentang PTN, ya udah gue ngikut dulu kan. Nah, gue tertarik nih, kayaknya UI keren kayak gitu kan. Terus ya udah deh, pas udah ikut sosialisasi gitu, terus gue mikir, ya terus gue dapat biayanya dari mana? Pas sosialisasi itu juga ada tentang bidik misi gitu kan. Terus ya udah gue cari tahu dong. Akhirnya ya udah gue memutuskan buat nanya sama orang tua, boleh nggak sih kalau daftar bidik misi karena dapat ini A B C lah gitu, gue kasih tahu. Terus akhirnya boleh kan, asal ya udah gue ngurus sendiri semuanya. Terus ya udah deh, abis itu memutuskan buat ikut. Berarti ini waktu SNPTN lo udah tahu bidik misi ya? Iya, tahu. Terus lo ngurusnya tuh sebelum undangan atau setelah keterima undangan sih? Nah, berhubung kalau misalnya habis dari sosialisasi itu, selain ada info dari alumni, itu juga ada info dari sekolah. Jadi yang misalnya mau daftar bidik misi, nanti sekolah juga mau nanya ini, siapa nih yang mau daftar, nanti di list gitu. Jadi gue daftarnya sekalian, gue daftar SNMPTN. Dulu alur-alur pendaftarannya tuh kayak gimana sih? Gue caranya daftar ke sekolah dulu. Jadi nanti sekolah yang masukin ke webnya bidik misi gitu, supaya kita punya akses kayak kode akses gitu buat masukin ke webnya si bidik misi ini. Karena buat daftar bidik misi itu kita daftarnya secara online gitu. Terus habis itu kita dapat kode aksesnya, ya udah kita masuk ke yang lamannya bidik misi. Mungkin nanti linknya bisa ditaruh ya Di bawah. Sipta, ya udah kita daftar aja semuanya tuh. Kayak ada banyak banget sih yang perlu diisi, namanya juga buat bantuan gitu kan. Itu kayak mulai dari data diri, terus ada juga data orang tua, penghasilannya berapa, ada slip gaji, ada foto rumah bahkan itu harus diupload. Terus ada juga kayak surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW, gue lupa itu udah lama banget. Terus habis itu pokoknya kalau semuanya udah diisi semua, udah sip, ya udah kita daftar. Setelah udah dicek sama pihak bidik misinya, itu kan nanti ada pengumuman SNMPTN dan lain-lain. Nah, setelah itu kita ada wawancara nih dari pihak bidik misinya. Tapi selalu kok wawancaranya tuh ya berkaitan sama apa yang udah kita submit aja gitu kan. Kayak misal latar belakang lah. Terus habis itu kan kita dinyatakan lolos atau enggak. Nah, habis dinyatakan lolos atau enggak kan terus kita harus ngapain gitu kan. Nah, di situ nanti kita akan ada seminar pertama, seminar buat semua anak bidik misi itu yang keterima. Di akhir seminar itu ada apa sih namanya? Kayak kita dapat buku tabungan sama ATM buat pencairan dananya gitu. Selain kita dapat biaya apa sih BOP ya? Itu kita juga dapat uang saku. Jadi kita memang nggak bayar selama 4 tahun. Ya 8 semester kita itu kuliah dibiayain sama bidik misi. Dan juga selama 8 semester itu kita dapat uang saku. Sebenarnya lo nggak bayar kuliah sama sekali. Nggak, dan sama lo sekali. dapat uang saku juga dari bidik misi itu. Nah, untuk bidik misi sendiri itu dari pemerintah atau dari UI-nya sih? Kalau bidik misi itu dari pemerintah ya, karena itu webnya tuh apa sih dari Dikti lah intinya gitu. Dan itu bisa dilakuin pas lo semester 2 nggak sih atau semester 3? Nah, jadi tuh setelah gue masuk gelombang 1, ternyata gue pikir kan udah ya penutupan aja gitu. Ternyata temen gue yang tadinya semester 1 bayar, terus direkomendasiin dong sama BEM fakultas masing-masing, itu ditawarin mau nggak daftar bidik misi. Jadi kuotanya memang kayak banyak banget gitu kan. Terus ya udah kalau misal mau kan ada tuh syaratnya, ya udah kumpulin, kalau lolos ya udah dapet juga gitu. Sebenarnya pas udah keterima, udah 1 semester nih, semester 2 tuh bisa daftar bidik misi gitu. Setahu gue sih bisa kalau misal kuotanya memang ada gitu kan. Tapi ada nggak sih yang pengurangan biaya tapi dia nggak dapat bidik misi gitu? Kita kuliah
tahu banget kan Kyu, banyak banget beasiswa ya. Ada yang dapat uang saku doang, ada yang pengurangan biaya pendidikan. Itu tuh banyak banget, tinggal kalau kita update misalnya di Siak tuh kan banyak banget tuh kayak beasiswa, tinggal pilih aja syaratnya apa gitu. Kalau khusus bidik misi doang memang dapatnya biaya pendidikannya yang nggak bayar sama dapat uang saku. Kalau yang lain ya gitu, ada yang uang saku doang, ada yang biaya pendidikan doang gitu. Jadi karena kita memang dapat apa ya, uang dari pemerintah gitu kan, jadi kita tahu nih kebutuhan kita tuh dengan uang segitu kita kira-kira tuh harus gimana dilisin kayak gitu kan. Kita jadi bisa manage uang sendiri gitu, karena bidik misi juga membantu kita buat nggak minta uang ke orang tua kayak gitu kan. Terus yang kedua, kita juga jadi tanggung jawab gitu, baik terhadap uangnya atau kayak nilai kita. Karena kalau misalnya jadi anak bidik misi itu kita juga diharapkan aktif gitu loh. Jadi selain kita ada tuh seminar setiap semester apa ya, pokoknya itu kita wajib ikut kan. Kalau misal enggak, adalah nanti konsekuensi gitu. Nah terus kita juga diharapkan buat ikut kayak kegiatan gitu, entah itu seminar apa atau kita ikut kepanitiaan apa kayak gitu, supaya nanti aktif gitu. Dan kita uang yang kita terima itu nanti bakal dibikin kayak LPJ gitu. Jadi ada webnya bidik misi. Itu setiap semester uang yang kita terima berapa itu tuh kita kasih list buat keluarin apa aja kayak gitu. Makanya kita jadi lebih tanggung jawab aja gitu. Nggak yang bidik misi keluar terus kita foya-foya. Nanti giliran uangnya habis kita nangis gitu kan. Bidik misi tuh tiap orang tuh akan dapat sama atau beda sih? Atau tergantung? Kalau bidik misi setiap orang akan sama. Setahu gue ya, kemarin gue sempat baca di webnya gitu. Kalau yang gue dapat bantuan pendidikannya tuh 2.400.000 ya, 2,4 setiap orang. Terus kalau uang sakunya itu dari pertama gue masuk itu 3,6 satu semester, jadi sebulan 600 ya. Terus lama-lama naik 650 sebulannya. Terus sekarang udah jadi 700 per bulan. Tapi lo boleh dapat beasiswa lain gak sih kalau udah dapat bidik misi? Kalau itu ada beberapa beasiswa yang memang ngebolehin anak bidik misi ikut lagi. Itu kalau apa sih namanya, bidik misi juga ada yang namanya tuh syarat kalau misal kita mau ngambil beasiswa lain itu nggak boleh yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau anak bidik misi itu tetap boleh ngambil beasiswa lain asalkan dia beasiswanya tuh sistemnya bukan yang ngebantu biaya pendidikan lagi, karena kan udah dibayarin tuh. Terus uang sakunya juga nggak boleh lebih dari berapa ratus gitu. Jadi biar total yang kita dapat sebulannya itu cuman berapa kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kita misal udah dapat 700 dari bidik misi sebulan, terus kita ngambil yang beasiswa 700 lagi, itu kayak banyak ya gitu loh. Sih gitu. Tapi so far lo ngerasa untuk misalnya mereka nih yang nggak mampu pengen kuliah di UI dengan ada bidik misi dan beasiswa, menurut lo positif nggak sih mereka buat bisa bertahan sampai lulus? Oh, gini, kalau menurut gue ya, sepengalaman gue, karena gue juga pernah nih sosialisasi ke kampus, ke SMA gue. Terus gue nanya, emang kenapa sih nggak mau daftar di UI, kan kayak jauh gitu. Terus kayak biayanya mungkin bilang mahal gitu kan. Karena setiap mungkin orang yang awam ketemu gue terus tahu kuliah di UI kayak emang biayanya berapa sih, mahal ya gitu kayak. Terus gue cuma bilang saya beasiswa kayak gitu kan. Terus ya udah, menurut gue adalah kalau memang kita membutuhkan, ya udah nggak apa-apa, coba aja. Jadi kayak kita semua tuh punya hak buat ngelanjutin pendidikan gitu loh, terlepas dari kita orang yang mungkin kurang secara ekonomi atau gimana. Tapi kayak pemerintah juga udah ngadain, ada banyak banget beasiswa, ada bidik misi dari swasta juga banyak. Itu kayak salah satu jalan kita buat tetap maju gitu. Kita nggak bisa kesendat hanya gara-gara itu, menurut aku sih kayak gitu. Terus kalau soal itu apa sih kayak tata pendaftarannya gitu, kayak syarat-syaratnya emang sih kalau dibilang agak ribet ya, iya sih, namanya juga kita ngisi banyak banget hal gitu kan, biar diverifikasi juga benar gitu. Terus pemerintah juga percaya kalau kita memang membutuhkannya gitu. Udah isi aja, kita ikutin aja alurnya gitu. Dan kalau memang keterima, alhamdulillah banget kan, bisa ngebantu kita banget gitu. Terus kalau misal udah keterima, udah kuliah, itu kayak kita update aja informasi tentang beasiswa gitu. Kalau memang kita lagi butuh banget, kita bisa coba gitu. Karena syaratnya ada macam-macam sih, tergantung si yang ngasih beasiswa gitu. Ya, coba aja dulu. Ya nggak, Kyo? Iya betul.
kalau nggak coba kita nggak tahu ya kan. Ih, betul sekali. Dan- Nanti daripada kalau tahu-tahu kita dapet, Hmm. kita nggak nyoba, nyesel nggak? Malah yang nggak mau nggak nyoba itu bikin kesempatan yang nyoba untuk bisa dapat gitu. Betul sekali. Semangat. Iya.